Jadi kalau mau tenang, yang pertama diperbaiki apa? Hati kita. Karena ketenangan itu di sini Pak, di hati. Rasa itu milik Allah. Rasa itu milik siapa? Milik Allah. Allah kuasa menjadikan surga rasa neraka dan neraka rasa surga. Suka-suka Allah aja. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api, orang-orang bertanya, bagaimana rasanya api wahai Ibrahim? Dia katakan seperti taman-taman surga. Namrud di dalam istana mewah, dia hidup seperti di dalam neraka. Fir'aun juga begitu, terhina meskipun raja. Fir'aun itu sampai mati jadi raja Pak, bukan 2 periode, 3 periode. Sampai mati jadi raja, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga manusia, kalau dia dalam agama, meskipun dia miskin, meskipun dia sakit, kita nggak tahu penyakit Nabi Ayub itu seperti apa Pak. Dan kebahagiaan semacam apa yang Allah berikan ke Nabi Ayub, kita tidak bisa memahami. Tapi ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berdoa minta sembuh Pak. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dalam penyakitnya, seperti Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan di dalam kobaran api. Ya, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Jadi hadirin mulia, memang indah Islam ini. Islam ini agama yang sangat menghargai privacy. Urusan pribadi kita dijaga, kehormatan orang Islam dijaga. Sehingga membicarakan dosanya orang lain di dalam Islam ini, dosanya lebih besar daripada dosa orang itu. Membicarakan dosanya orang lain, dosanya lebih besar. Hati-hati antum nonton di sosial media. Ya, saya sering berpikiran hadirin mulia, kenapa banyak orang-orang yang tadinya maksiat, preman-preman, perempuan-perempuan gak benar, tiba-tiba dapat hidayah jadi orang baik. Ketika dapat hidayah, dia menjadi orang soleh dan soleha banget. Padahal dulu maksiat terus-terusan. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan kemaksiatan, banyak transferan amal pahala dari orang-orang ahli ibadah yang menggunjing mereka di dalam masjid. Ya. Nah, maka mulai hari ini hadirin mulia, kalau mau tenang, mencari ketenangan hati, yang pertama, sibukkan diri dengan zikrullah, penuhi hati dengan Allah, dunia di tangan, di hati jangan, mobil di garasi jangan masuk hati. Di hati hanya Allah saja, la ilaha illallah. Di mana saja, kapan saja, ingat Allah, libatkan Allah. Itu yang pertama. Ya. Kita perbaiki hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti tenang. Hari ini kita nggak connect dengan Allah, itu masalahnya. Rumah mewah, mobil mewah, istri cantik, duit banyak, terkenal, apalagi kurang aja Pak. Tapi nggak bahagia Pak. Terkenal hari-hari, punya pangkat dan jabatan, wajah tampan, tapi tak bahagia. Jadi orang yang memiliki dunia ini, dia Allah berikan kemewahan dunia, tapi nggak kenal Allah, itu seperti orang yang berada di puncak, lagi di Batu. Saya kemarin nginap di villanya Rio nih, Rio's Villa di Batu. Nah, Mas Rio ini teman saya lama di Bali dulu, 20 tahun lalu. Subhanallah, dia di Batu Pak, sejuk, tapi hidung tersumbat dua-duanya. Coba bayangkan, hidung tersumbat. Kira-kira gimana? Bahagia nggak dia di Batu? Nggak bisa. Padahal udaranya sejuk, tapi dia nggak tenang di sana. Kenapa? Saluran pernafasannya tersumbat. Nah, maka jangan heran hadirin mulia, banyak orang kaya tak bahagia, banyak orang terkenal tak bahagia. Bahkan artis-artis Hollywood, Bollywood itu kalau disurvei Pak, sebagian besar mati bunuh diri Pak. Mati bunuh diri, dia not happy. Ya. Pejabat-pejabat, hampir semua pejabat-pejabat kita tuh makan obat tidur Pak. Dia nggak bisa tidur. Padahal kurang apa coba? Ya.
Nah, jadi hadirin mulia, dalam satu hadis qudsi Allah menjelaskan, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalian kehilangan aku, kalian kehilangan segala-galanya. Tidak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Ya, jadi ini saya lihat banyak mahasiswa nih, nggak ada cinta beda agama, ya. Karena hakikat cinta itu nanti di surga. Bagaimana mungkin antum saling mencintai ketika kita beda keyakinan? Nanti di akhirat terpisah, satu masuk surga, satu masuk neraka. Itu bukan cinta namanya. Jadi cinta itu nanti di akhirat, kehidupan nanti di akhirat. Dunia bukan tempat tinggal, dunia tempat meninggal. Harus kita pahami itu. Nah, kalau orang sudah yakin tentang perkara itu, hadirin mulia, rezekinya tidak akan tertukar, tidak akan tukar rezeki. Nah, jodohnya nggak akan diambil orang. Kalau sudah begitu, Pak, dijamin tenang hati kita. Hari ini kita akan takut itu gara-gara takut rezeki kita diambil orang. Kita padahal makan satu piring nih, yang rezeki kita masuk ke mulut kita, yang masih orang masuk ke mulut orang. Iya, tidak mungkin kita memakan rezekinya orang lain, dan tidak mungkin kita menikahi jodohnya orang lain. Nggak mungkin. Jadi kalau mau tenang, yang pertama diperbaiki apa? Hati kita. Karena ketenangan itu di sini, Pak, di hati. Rasa itu milik Allah. Rasa itu milik siapa? Milik Allah. Allah kuasa menjadikan surga rasa neraka dan neraka rasa surga. Suka-suka Allah aja. Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api, orang-orang bertanya, bagaimana rasanya api, wahai Ibrahim? Dia katakan seperti taman-taman surga. Namrud di dalam istana mewah, dia hidup seperti di dalam neraka. Fir'aun juga begitu, terhina meskipun raja. Fir'aun itu sampai mati jadi raja, Pak, bukan 2 periode, 3 periode. Sampai mati jadi raja, tenggelam di Laut Merah. Begitu juga manusia, kalau dia dalam agama, meskipun dia miskin, meskipun dia sakit, kita nggak tahu penyakit Nabi Ayub itu seperti apa, Pak. Dan kebahagiaan semacam apa yang Allah berikan ke Nabi Ayub, kita tidak bisa memahami, ya. Tapi ternyata Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah berdoa minta sembuh, Pak. Kenapa? Karena Nabi Ayub alaihissalam merasakan kebahagiaan, kenikmatan di dalam penyakitnya, seperti Nabi Ibrahim merasakan kebahagiaan di dalam kobaran api. Ya, apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Nah, ini kalau ini masuk di hati orang beriman, Pak, iman naik. Tak mungkin agama kita diobrak-abrik sama orang kafir. Mestinya kan agama yang mengatur dunia, tapi kenyataannya kemarin dunia yang mengatur agama. Mestinya agama yang mengatur dunia, karena iman kita lemah, kita yang diatur dunia. Ya, Rasulullah sudah berikan jawaban semuanya. Kalau kamu sakit, ini obatnya. Tapi mau diapain? Iman kita lemah, kita tunduk kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena kita hidup kita nggak ikut sunnah. Kita berhutang kepada mereka, terhina. Hutang itu kalian tahu nggak? Hutang itu kegelisahan di malam hari, kehinaan di siang hari. Itu hutang. Selagi umat Islam tidak hidup dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masih hidup dengan cara orang-orang kafir, jangan harap ketenangan akan datang. Kita kan temanya mencari ketenangan, Pak. Antum mau tenang, hidup sederhana, simple life, simple problem. Sederhanakan kehidupanmu, sederhana masalahmu. Makan minum sederhana, pakaian sederhana, rumah sederhana, kendaraan sederhana, pernikahan sederhana. Ini keperluan hidup, Pak. Keperluan ini perlu ada, nggak ada pun nggak apa-apa. Iya, keperluan itu perlu ada. Kalau nggak ada, Allah nggak marah, Pak. Orang mati kelaparan nggak masalah. Orang mati nggak punya pakaian, Allah nggak murka. Orang mati nggak punya rumah sampai mati di kos-kosan nggak masalah. Orang mati nggak punya mobil, nggak punya motor, nggak ada urusan, nggak ada masalah. Tidak akan mendatangkan laknat Allah. Orang mati nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak akan mendatangkan laknat Allah. Iya. Kita perlu toilet, tapi jangan bodoh 24 jam dulu dalam toilet. Kalau selesai hajat kita di toilet, cepat-cepat keluar dari toilet, sempurnakan maksud hidup kita. Hari ini orang 24 jam dalam WC, 24 jam mikir makan minum, 24 jam bikin pakaian, dia baju udah banyak, beli lagi, 24 jam pikir kendaraan, mobil sudah bagus, pengen lagi dapat lihat mobil tetangga bagus, stres dia, pusing dia, aduh kapan lagi aku punya mobil itu. Iya,
Sudah punya rumah sederhana, pengen dibesarin lagi. Udah punya rumah besar, tambah lagi satu di sana, satu di sini. Sudah punya istri solehah cantik, lihat yang lain, pengen lagi nambah satu, Pak. Itu manusia, Pak, nggak cukup-cukup, Pak. Akhirnya gelisah hidupnya, nggak tenang hidupnya.